Selamat datang di channel Semeton Budaya. Di channel ini kita akan membahas mengenai sejarah, seni, adat dan budaya khususnya yang ada di Bali. Pada masa kanak-kanak dulu, hal utama yang kita lakukan adalah bermain permainan tradisional. Banyak dari kita semua pasti telah lupa akan permainan yang diwariskan sejak dulu oleh nenek moyang kita khususnya di Bali yang kini telah banyak ditinggalkan. Kali ini kami akan membahas mengenai berbagai permainan-permainan khas Bali yang telah banyak dilupakan berdasarkan sumber dari website warisanbudaya.kemendikbud. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah agar kami lebih bersemangat membuat video-video selanjutnya. Macingklak. Kata cingklak merupakan padan kata congklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas. Menurut penuturan orang-orang yang sudah lanjut usia, permainan ini sudah begitu saja mereka temui di tengah-tengah masyarakat. Untuk melangsungkan permainan macingklak ini, memerlukan peserta minimum 2 pemain, namun pada umumnya tidak lebih dari 4 atau 5 orang. Cara memainkannya yaitu pertama, para pemain duduk melingkar. Selanjutnya, dengan menentukan pemain pertama yang akan main atau macingklak dengan cara mesut atau om pipa. Setelah itu, pemain pertama tersebut mengambil batu yang dipergunakan sebanyak 5 biji atau 1 bola karet. Bola karet diangkat ke atas, lalu mengambil 1 batu, lanjut bola karet ditangkap sebelum jatuh ke tanah atau lantai. Apabila bola karet jatuh atau sampai menyentuh lantai, maka dianggap gagal dan pemainnya diganti dengan pemain berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga sampai pada pemenangnya yaitu pemain yang paling banyak mendapat jumlah skor batu dan tidak pernah gagal. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan ini adalah nilai ketangkasan, nilai kejujuran, nilai keuletan, dan nilai perjuangan. Matembik. Permainan ini merupakan sarana untuk melatih keterampilan anak-anak untuk melindungi diri dari ancaman musuh, baik binatang maupun manusia. Matembing pada mulanya dilakukan dengan melempar sasaran yang ditetapkan dengan batu secara bergantian. Siapa yang mengenai sasaran, dialah yang dianggap pemenang. Permainan ini sudah merupakan warisan yang turun-temurun dan sulit dicari siapa yang mengenalkan untuk pertama kali. Mangkep-engkepan lidi. Permainan ini tidak banyak mengalami perubahan sejak dikenal. Diperkirakan sudah 5 generasi. Bahkan dapat dikatakan permainan ini tidak pernah berubah, hanya mengalami variasi di sana-sininya. Pada mulanya, mereka menyembunyikan potongan lidi yang dilakukan pada sebidang tanah yang disepakati bersama. Selanjutnya, yang bertugas mencari potongan lidi akan mencari potongan lidi yang sudah disembunyikan pada tanah yang sudah ditentukan. Potongan lidi siapa yang ditemukan pertama kali, maka dia selanjutnya yang menjadi pencari potongan lidi selanjutnya. Jika tidak ditemukan, maka yang bertugas mencari lidi akan mengatakan wa atau menyerah. Maka orang yang menyembunyikan lidi akan menggali tempat lidi tersebut dan memulai lagi permainan itu dengan orang yang tadi bertugas mencari lidi. Sama dengan permainan macingklak, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan ini adalah nilai ketangkasan, nilai kejujuran, nilai keuletan, dan nilai perjuangan.
Meong-meongan. Meong-meongan adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan oleh anak-anak dengan diiringi lagu meong-meong. Permainan ini menggambarkan usaha kucing yang dalam bahasa Bali disebut meng untuk menangkap tikus dalam bahasa Bali disebut pikul. Permainan meong-meongan bisa disaksikan saat Anda berkunjung ke desa-desa adat di Bali, seperti Desa Penglipuran, Desa Tenganan, atau ke Desa Trunyan. Walaupun begitu, di sekolah-sekolah dasar Bali, anak-anak juga memainkan permainan ini saat istirahat. Mungkin Anda bisa melihatnya sebentar ketika melintasi sekolah dasar di setiap pelosok kota dan pasar. Permainan ini bebas dimainkan oleh anak-anak, rata-rata umurnya 6-13 tahun. Pesertanya pun terdiri atas laki-laki dan perempuan. Permainan ini biasanya diikuti oleh 8 orang anak atau lebih, di mana seorang anak akan memerankan bikul dan seorang anak lagi akan berperan sebagai meng. Anak-anak lainnya akan membuat lingkaran untuk melindungi bikul. Bikul akan berada di dalam lingkaran, sementara meng akan berada di luar lingkaran selama anak-anak yang menjadi benteng pelindung bernyanyi. Meng baru diperbolehkan menangkap bikul kalau nyanyian sudah sampai pada kata-kata juk juk meng, juk juk meng, juk juk kul. Dengkleng atau engklek. Permainan dengkleng atau engklek ini diyakini mempunyai nama asli Zondag Maandak, yang merupakan bahasa Belanda. Di Bali menjadi dengkleng, dikarenakan kaki pemainnya nengkleng saat bermain. Berdasarkan sejarahnya, memang permainan tradisional ini masuk ke Indonesia melalui Belanda yang pada masa lalunya menjajah Indonesia. Permainan ini sudah sangat populer di kalangan anak perempuan di Eropa pada masa Perang Dunia. Permainan yang memerlukan konsentrasi ini dilakukan di tanah atau lantai yang sudah diberikan garis. Garis-garis ini bisa berbentuk apa saja seperti kupu-kupu, kapal, dan gedung yang di tengahnya diisi garis kotak-kotak. Dengan bantuan pecahan genting, pemain mulai melempar ke kotak-kotak berurutan sampai habis. Saat pecahan dilempar di satu kotak, pemain harus menyusuri kotak yang lain dengan melompat kaki satu atau nengkleng. Begitu seterusnya, hingga semua kotak pernah diisi dengan pecahan genting tersebut. Dalam permainan ini, kaki dan pecahan genteng tidak diperkenankan menyentuh garis yang ada. Permainan selesai jika gacok seorang pemain telah melalui semua kotak sampai kembali lagi ke kotak pertama dengan selamat. Setelah itu, pemain tersebut akan berdiri membelakangi arena dan melemparkan gacoknya ke belakang. Jika beruntung, gacok itu akan berhenti di dalam salah satu yang kosong. Nah, kotak itu akan menjadi miliknya atau rumahnya. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa permainan khas Bali yang sekarang jarang ditemui. Semoga tradisi dan budaya serta sejarah yang ada di Bali ini agar tetap lestari. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share untuk penyemangat kami. Suksma!